Halo, berikut adalah tutorial untuk penggunaan aplikasi keuangan bisnisku. Nah, yang pertama, setelah kita download aplikasinya, yang linknya telah diberikan via email, kita ekstrak dulu aplikasinya. Klik kanan, kemudian WinRAR, pastikan sudah terinstall ya, kemudian ekstrak here. Oke, setelah diekstrak, kita bisa copy ke file yang kita anggap aman ke misalkan data dir dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita buka aplikasinya, kita baca cara pemakaian aplikasinya. Nah, di sini ada cara pemakaian aplikasinya. Kita bisa buka aplikasinya. Maaf, atau kita bisa kirim dulu ke depan ya, kita kirim ke desktop. Klik kanan dulu, kemudian send to desktop. Sumber send to, pilih desktop ini, biar aplikasinya ada di desktop ya. Nah, kemudian kita tinggal klik aplikasinya ini, kita buka aplikasinya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan hardware ID-nya, silakan di copy, kemudian nanti dikirimkan ke via WA ke admin ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan lisensi key-nya. Akan langsung di WA ke admin aja. Setelah dapat WA lisensi key dari admin, silakan di paste di sini, kemudian aktifkan sekarang. Nah, kemudian lisensi lifetime telah berhasil. Nah, lisensinya ada beberapa, ada yang lifetime, ada yang per 1 bulan, ada 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, seperti itu. Kemudian oke. Setelah itu kita buat akun dulu. Oke, kita buat akun dulu. Misalkan di sini pertama, kemudian kita masukkan password, kemudian pilih daftar. Nah, setelah selesai, kita login dengan akun yang kita buat. Di sini juga ada fitur lupa password ya. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk sistem mengecek dulu. Oke, selanjutnya sistem akan persiapkan aplikasinya. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai akan terlihat dashboard seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan inilah fitur-fitur dari aplikasi keuangan bisnisku. Nah, ketika pertama membuka akan tampil dashboard seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ke pengaturan dulu. Kita klik pengaturan. Biasanya untuk beberapa menu ini ketika baru dibuka dia akan sedikit agak lama ya, karena masih loading data. Tapi nanti setelah itu kembali normal, bisa dibuka dengan cepat. Nah, kita ke pengaturan, kita nama bisnis kita ganti, misalkan PT Cuan Bersama Sentosa. Kemudian alamat perusahaannya misalkan Jalan Ahmad Yani nomor 15 Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian nama kotanya kita ganti Ponorogo, nomor teleponnya misalkan 0352 531 kemudian emailnya misalkan cuanbersama@gmail.com. Nah, kemudian kita simpan pengaturan profil. Nah, selanjutnya di bagian manajemen rekening bank kita bisa masukkan
nama bank kita lebih dari satu, misalkan banknya BCA, nomor rekeningnya saya asal aja PT Cuan misalkan, tambah rekening BRI, nah nomor rekening ini nanti akan tampil di invoice ya. Cuan, nah bisa kita tambahkan berapa gitu ya, kemudian kalau mau dihapus juga bisa. Nah selanjutnya di bawahnya ini ada manajemen kategori. Nah kita bisa masukkan apa saja kategori untuk pengeluaran dan pemasukan. Contohnya di sini pemasukan adalah hasil penjualan misalkan. Nah ini dimasukkan kemudian tambah. Kalau pengeluaran juga sama, misalkan pengeluarannya misalkan bayar sampah misalkan ya. Nah ini kita ganti pengeluaran, kemudian tambah. Kalau mau hapus kategori juga menunya ada di bawah sini ya, tinggal kita pilih aja misalkan ini kemudian hapus ya itu. Nah untuk pengaturan sudah selesai dan bisa digunakan aplikasinya. Di sini Bapak Ibu akan melihat bahwa aplikasinya ini lifetime, jadi artinya bebas digunakan sampai kapanpun. Tapi ada juga yang ini karena yang beli pertama kali biasanya kita kasih promo lifetime, tapi nanti ke depan tidak ada lagi, jadi mereka harus bayar langganan. Oke, selanjutnya kita ke dashboard di sini. Nah, sudah berganti PT Cuan sama Sentosa. Nah, kemudian di sini ada menu transaksi. Ini untuk menambahkan transaksi ya. Jadi semua transaksi, pengeluaran, pemasukan bisa ditambahkan di sini. Ini karena pertama dibuka jadi agak lama. Ini tanggal menyesuaikan hari ini ya, pemasukan misalkan ini kategori yang sudah kita buat tadi, penjualan produk yang tadi penjualan produk ini. Contohnya berapa? Misalkan 5 juta. Misalkan keterangan penjualan produk sabun kecantikan misalkan, tambah transaksinya. Nah oke, seperti ini transaksi akan masuk ke sini. Kemudian kalau kita ingin menghapus transaksi tinggal kita pilih aja kemudian hapus transaksi. Kalau ingin membuat kwitansi tinggal pilih aja kemudian buat kwitansi. Nama pembayarnya siapa, misalkan Widi. Untuk pembayaran apa, misalkan pembelian sabun kecantikan misalkan ya, dan oke. Nah kita akan save, memilih save di mana, kwitansi Widi save. Oke, sudah disimpan, kita cek dulu kwitansinya. Tadi kita simpan di download. Nah ini kwitansi. Nah kwitansi sudah tergenerate secara otomatis ya. Nah seperti ini. Kemudian kita lanjut. Misalkan ini pengeluaran, kita tanggalnya dulu. Nah, hari ini tanggal 2 Agustus ya. Pengeluaran misalkan apa, gaji karyawan misalkan 2 juta misalkan, gaji bulan Agustus, tambahkan transaksinya akan masuk ke sini. Kita lihat di dashboard ya. Nah, data sudah masuk. Pemasukan bulan ini tadi kan kita input 5 juta, pengeluarannya segini, laba ruginya segini. Ini kalau kita cek bulan lalu belum ada karena kan baru kita cek tadi ya, baru kita isi hari ini. Nah grafiknya juga bisa dilihat menyesuaikan karena ini baru 1 bulan, yang tampil hanya 1 bulan saja. Itu untuk transaksi ya. Selanjutnya fitur hutang dan piutang. Ini adalah manajemen untuk pencatatan hutang dan piutang. Nah manajemen hutang ini contohnya ya, tanggalnya tanggal 2, pemberi hutang misalkan Andi, misalkan jumlahnya berapa, misalkan 5 juta. Misalkan utang untuk apa, misalkan untuk pembelian motor misalkan.
kita tambah hutang baru. Oh, format tanggalnya harus dipilih dulu ya. Oh, jatuh temponya karena harusnya lebih dari sini ya. Terus kita buat September. Oke, tambah hutang berhasil ditambahkan di sini. Manajemen piutang juga sama di sini ya. Nah, kalau misalkan hutang ini dicicil, berarti kita tinggal nambahkan cicilannya aja. Misalkan hutangnya kan 5 juta, dicicil misalkan 500.000. Kita tinggal pilih aja hutangnya, misalkan yang ini, kemudian klik bayar cicilan. Nah, bayar cicilannya berapa? Kalau langsung lunas ya 5 juta. Kalau misalkan cicilannya hanya 500.000, kita tulis di sini 500.000. Cicilan pertama, misalkan sini. Simpan pembayaran. Oke, di sini lunas sebagian tandanya. Kalau kita pengen lunas semua, ya tinggal dipilih aja. Bayar cicilannya tinggal diisi ini semuanya, langsung simpan bayaran. Maka akan lunas semua. Nah, di sini lunas semua kan. Nah, riwayat pembayaran juga akan ada di sini ya, tadi cicilan pertama. Kemudian kita coba tambahkan satu lagi ya, untuk hutang. Memberi hutang misalkan aman, jumlahnya misalkan 5 juta juga. Misalkan ini hutang kulakan lah misalkan ya. Oke, tambah hutang baru. Hutang baru ditambahkan. Nah, ini selanjutnya di bagian sini ada manajemen piutang. Nah, sama juga seperti tadi. Kita tambahkan misalkan yang jatuh temponya roda 4, nama pelanggannya misalkan Mitra. Jumlah hutangnya misalkan 3 juta. Keterangannya misalkan pembelian sabun misalkan, tambah piutang. Nah, akan muncul. Kalau sama mitra ini ternyata dicicil gimana? Tinggal ini kita pilih ini, sama seperti tadi ya. Oke, selanjutnya adalah kita ke bagian aset dan ekuitas. Nah, aset dan ekuitas ini aset yang dimiliki oleh perusahaan kita, sama ekuitas juga termasuk salah satunya adalah menambahkan rekeningnya. Nah, contohnya ini. Nah, tadi data piutang usaha tadi udah masuk ke sini otomatis. Kemudian kas, karena tadi udah kasnya juga udah otomatis masuk di sini. Misalkan kita tambahkan ini bank BCA. Kemudian bank BCA saldonya misalkan berapa ya? Misalkan saldonya 2 juta. Oke, simpan perubahan. Misalkan lagi kita tambahkan di sini kita punya rekening misalkan Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri. Misalkan Bank Mandiri ada berapa? Kita kasih 1 juta misalkan. Oke, simpan. Oke, ini juga termasuk misalkan kalau kita punya kendaraan, gedung dan lain sebagainya ya. Nah, di sini semuanya nanti. Cuman ini sepertinya dari teman-teman tim ada yang kelupaan penyusutan, nanti kita tambahkan di update selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita ke transfer dana. Di sini ada menu transfer dana. Nah, transfer dana ini misalkan dari Bank BCA atau dari kas. Kalau kas tadi ada 3 juta ya, misalnya dari kas misalkan kita mau transfer ke Mandiri. Nah, tanggal hari ini misalkan kita transfer 500.000. Nah, sebelumnya kita cek dulu ya di sini dashboard sini ya. Mandiri kita ada 1 juta, kas kita ada 3 juta ya di sini. Kemudian kita mau transfer dana ini dari kas ke Mandiri 500.000. Proses transfer oke. Sudah ini, kemudian kita cek di dashboard ya. Nah,
bagian kas berkurang 500.000, Bank Mandirinya bertambah 500.000. Berarti sudah ya. Begitu juga sebaliknya, kalau mau transfer misalkan dari bank kemudian ke kas, nah sama seperti itu juga. Nah, selanjutnya kita ke laporan keuangan. Jadi di sini kita bisa membuat 3 laporan keuangan sekaligus, yaitu laporan keuangan arus kas, laporan keuangan laba rugi, dan laporan keuangan neraca ya. Kita ke menu laporan keuangan dulu, karena baru pertama dibuka jadi agak lama. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat di sini kita mau generate laporannya dari tanggal berapa sampai berapa. Terserah ya ini. Misalkan 1 bulan ya mulai tanggal 1 sampai ke 1 itu bisa. Nah, di sini saya coba karena baru masukin, saya generate semua aja. Nah, kita tinggal tampilkan aja kalau mau laporan laba rugi, tampilkan. Kemudian downloadnya bisa ada pilihan PDF, Excel, atau CSV. Nah, kita download PDF ya. Download PDF, oke. Kemudian saya mau menampilkan tampilan arus kas nih. Kita download. Oke. Kemudian saya menampilkan neraca. Download. Oke. Nah, kita lihat hasil downloadnya ini yang laba rugi. Nah, sudah dibuatkan. Kemudian kita lihat yang arus kas juga sudah dibuatkan. Kemudian laporan neraca sudah juga ya. Nah, semua di neraca komplit ya. Di Bank BCA berapa dan sebagainya itu komplit. Jadi sangat komplit dan memudahkan sekali. Nah, selanjutnya adalah di bagian invoice dan gaji. Nah, ini invoice, ada pembuatan invoice ya. Ini bisa otomatis, tanggalnya, nama pelanggannya misalkan mitra, uang mukanya berapa, misalkan 200.000. Kemudian diskonnya misalkan berapa, misalkan 150.000. Misalkan lagi pajak 11%. Nah, ini bisa dikosongin juga nggak apa-apa ya, kalau dia misalkan nggak dikasih diskon dikosongin, kalau pajaknya nggak ada dikosongin. Nah, misalkan dia beli misalkan paket sabun wajah misalkan 50, misalkan harga satuannya berapa, misalkan 75.000. Kita tambahkan item paket ulur misalkan di 40, harganya misalkan 65.000. Oke, tinggal kita buat invoice. Nah, sudah terinvoice, namanya mitra, kemudian ini sudah otomatis ya penamaannya. Kita save. Nah, kita cek dulu invoice. Nah, sudah, invoice-nya sudah tercetak. Nah, di bagian bawah ini ada nomor rekening yang tadi kita isi. Silakan akan bayar ke salah satu rekening berikut. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita ke menu manajemen karyawan dan slip gaji. Nah, kita bisa nambahkan karyawan dan menghapus karyawan di sini. Misalkan saya tambahkan karyawan, misalkan namanya Agus, posisinya misalkan marketing, gajinya dia misalkan 1.500.000, tambah, berhasil ditambahkan. Misalkan lagi siapa ya, Soleh misalkan, RD, gajinya misalkan 3 juta, tambah karyawan. Nah, kalau mau hapus karyawan juga bisa, tinggal klik aja ini, hapus karyawan. Nah, selanjutnya kita akan buat slip gajinya. Misalkan kita buat slip gaji untuk Agus, kita klik dulu Agus, kemudian periodenya misalkan Agustus 2025. Nah, pendapatannya Agus yang gaji kan udah otomatis. Pendapatan tambahnya apa? Misalkan uang lembur. Misalkan uang lemburnya 1 juta.
Kita tambahkan lagi misalkan uang makan. Misalkan uang makannya 450.000. Nah, kemudian potongannya apa? Misalkan potongannya pajak dan sebagainya, bisa BPJS atau sebagainya, bisa di sini coba denda keterlambatan ya. Keterlambatan misalkan 150.000. Oke, nah setelah itu kita tinggal buat slip gaji. Nah, slip gaji Agustus 2025. Save. Nah, kita cek slip gajinya Agus. Nah, ini udah nama karyawannya, posisinya apa, periode gajinya, total pendapatan, total potongan, gaji bersihnya, sudah semua ya. Oke, itu ya untuk fitur-fiturnya, sangat komplit dan memudahkan dalam manajemen keuangan dan juga pembukuan keuangan kita ya. Terima kasih.